Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kepo, Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, itu alamat website ya, kirim.email yang dimana kami memiliki spesialisasi untuk mengirimkan dan menerima email dalam jumlah besar atau volume yang sangat tinggi. Ya. Jika Anda ingin mengirimkan email dalam jumlah besar, misalnya ke puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan alamat email, seperti beberapa klien kami ya, silakan kunjungi kirim.email. Ada opsi untuk pilihan bulanan ataupun per email terkirim ya bayarnya. Atau jika mungkin Anda memiliki karyawan yang banyak ya, puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan seperti Ruang Guru ya, alhamdulillah Ruang Guru adalah kliennya dari Kirim.email. Anda bisa menggunakan produk Kirim.email yang bernama emailkerja.id. Silakan ke emailkerja.id untuk memiliki email profesional dengan domain Anda sendiri, misalnya fikri@kirim.email, nah itu menggunakan email kerja ya. Silakan ke emailkerja.id, gunakan kode kupon KEPO berlaku untuk produk-produk kirim.email semuanya. Gunakan kode kupon KEPO, KEPO untuk mendapatkan diskon 10% semua produk kirim.email. Oke, kali ini kita akan membahas step by step bagaimana caranya mengukur conversion rate, tingkatan konversi, mengukur ya tingkatan ya conversion rate itu kan tingkatan lah gitu ya. Intinya angka konversi. Apa itu konversi? Konversi itu bisa artinya perubahan. Convert itu kan perubahan ya. Artinya berapa banyak orang yang berubah tanda petik atau bertindak dari sebelumnya tidak membeli jadi membeli. Contohnya seperti itu. Perubahan ini tidak harus mengukur pembeli, tapi juga misalnya dari klik ke subscriber email, itu juga bisa ada conversion rate-nya. Namanya conversion rate untuk subscriber ya. Tapi umumnya saat seseorang menyebutkan conversion rate atau tingkat konversi dalam bisnis online, umumnya itu untuk mengukur sebuah tindakan. Dalam hal ini biasanya sales ya. Ingat, marketing di dalamnya ada sales ya. Marketing sebenarnya hanya 3. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian. Ya, orang yang tidak tahu jadi tahu ya, usaha Anda, itu langkah pertama marketing. Yang kedua adalah mempertahankan perhatian. Oke, supaya ingat terus, memory structure istilah kami. Yang ketiga adalah mengubah perhatian menjadi tindakan. Nah, biasanya conversion rate itu diukur di sini, dan proses mengubah tindakan ini adalah proses sales umumnya. Ya. Jadi marketing itu banyak prosesnya, membangun awareness ya. Tapi outcome-nya marketing biasanya adalah leads. Untuk UKM biasanya adalah leads atau prospek. Untuk bisnis yang lebih besar biasanya adalah market share ya. Itu diskusi awalnya supaya kita satu halaman ya. Nah, conversion rate ini sebenarnya tricky atau agak menantang mengukurnya, tergantung Anda ada di industri apa atau tergantung penawaran Anda dan target pasar Anda ya. Tapi ada banyak banyak sekali caranya dan sudah banyak dibahas di internet sebenarnya. Nah, saya hanya akan membahas step by step-nya secara general, secara umum. Karena banyak yang tidak tahu step by step ini. Sayangnya seperti itu. Nah, langkah pertama untuk mengukur conversion rate sebenarnya bukan mengukurnya, tapi mengetahui angka ideal yang ingin Anda capai. Jadi kondisi yang diinginkan, ya, kondisi yang Anda inginkan itu berapa sebenarnya? Banyak orang tidak bisa menjawab ini saat ditanya, Mas, conversion rate-nya mau berapa, gitu ya? Orang balik nanya ke saya biasanya. Umumnya berapa Mas conversion rate? Nah, ini jawaban sederhananya tergantung, ya, tergantung, ya, conversion rate-nya berapa tergantung. Tergantung apa? Nah, maka tahap pertama adalah mengetahui yang namanya industri standar atau benchmark. Hampir semua bidang yang dijual di internet itu ada namanya benchmark atau industri standar. Ya. Nah, tinggal Google ya. Contohnya ini di layar di hadapan saya, industri standar global untuk bisnis fashion. Conversion rate-nya adalah 2,9%. Itu maksimum. Ya, itu topnya. Bottomnya adalah 0,3%. Nah, jadi kalau Anda lihat misalnya di Google Analytics yang paling gampang, konversi Anda berapa? Misalnya konversi Anda 2%, maka itu masih di level ideal.
Ya, kenapa? Up to 2,9% memang global fashion standar. Ya tentu saja kalau kita mau rujuk ke industri standar global, termasuk di dalamnya merek-merek premium ya seperti Zara atau seperti merek-merek kayak Louis Vuitton, yang saya nggak tahu cara bacanya. Dan suatu seperti itu. Tapi ya tadi, kita paling nggak punya pegangan. Kita punya industri standar. Kalau Anda terlalu jauh di bawah itu, say 0,1% misalnya. Iya berarti kalau guru saya mengatakan langsung ya, guru saya ngomong ke saya nggak ada remnya kan. Beliau mengatakan, wah berarti kamu itu nggak profesional kalau ada di bawah industri standar. Wah, nah di saya sama guru saya saat kita ngomong industri standar yang dibahas itu maksimumnya tadi 2,9%. Di bawah itu saya nggak profesional. Ya, jadi kalau saya ngobrol ke guru saya dapatnya seperti itu. Ya lagi ini cerita saya ya. Kalau Anda ya terserah ya. Nah, dengan adanya kita punya acuan, kita punya industri standar, maka ada yang kita tuju, ya ada yang kita tuju. Boleh nggak kita naikin target kita? Ya boleh, silahkan. Tapi ya lagi, mencapai industri standar aja menurut saya sudah kemenangan kecil paling tidak yang harus dievaluasi dan dirayakan. Buat saya sih seperti itu. Apapun yang achieve industri standar di kami, itu kami rayakan, kami umumkan di internal ya. Tercapai nih goal kita, alhamdulillah udah. Tapi paling enggak ya sesuai industri standar gitu loh ya. Nah contoh industri standar untuk layanan email marketing ya, untuk growth pertumbuhan, itu adalah 18% per tahun. Jadi kirim email itu per tahun minimal harus bertumbuh 18% sesuai industri standar kalau saya pribadi ya. Nah, jadi kalau kami mencapai 20%, alhamdulillah. Di bawah 18%, astagfirullah, evaluasi ya. Itu cara kami. Jadi acuan pertama sebenarnya untuk angka apapun dalam bisnis itu adalah mengacu atau merujuk ke industri standar. Kalau kami ya, kalau kami. Apakah harus ya tidak? Tidak ada kata harus dalam bisnis ya. Kalau ada yang mulai mengatakan, oh itu harus. Percayalah yang mengatakan harus itu dia jualan sesuatu ya. Ingin menjual sesuatu ke Anda. Tidak ada namanya ilmu bisnis, tidak ada kata harus dalam bisnis ya. Banyak sekali bisnis melanggar pakem-pakem yang katanya orang harus. Wah milih toko itu di lokasi yang rame, pinggir jalan kalau perlu, jalan protokol lagi gitu kan ya. Bayar mahal, yang penting cuan kan gitu. Oh salah ya. Saya dengan gampang di Jogja ini menemukan bisnis ya, bisa dengan gampang ngasih 5 bisnis yang paling gak saya tahu. Yang lokasi yang gak sesuai standar. Ya, yang lokasi yang gak sesuai standar dan bisnisnya rame. Sampai sekarang rame. Dengan gampang saya bisa ngasih ke Anda 5 listnya. Yang kalau Anda mengunjungin ada yang masuk gang, jalan kaki, nggak bisa pakai mobil. Motor aja nggak bisa, apalagi mobil. Anda harus parkir di luar, jalan kaki ke dalam. Ada seperti itu. Ada yang Anda harus naik gunung, karena memang dia di desa, di kampung banget. 1,5 jam mungkin dari pusat kota Jogja, ya. Dan ramenya banget-bangetan, gitu loh ya. Di tengah kebun salak, ya, bukanya. Menuju ke sana horor banget, tapi nyampe sana dapat salak gratis sama kopi, luar biasa, enak banget ya. Salaknya seger, itu layak, itu aja udah buat saya layak banget tuh dikejar ke sana gitu ya. Jadi tidak ada namanya harus, tapi seringnya saat ditanya berapa angka pertumbuhan yang bagus bagi bisnis, tergantung bisnisnya. Nah karena kita harus punya benchmark atau industri standar. Tinggal di Google, hal yang sederhana, tinggal Google. Berapakah tingkat konversi, berapakah standar industri, atau dalam bahasa Inggris ya, berapakah standar industri untuk tingkat konversi fashion misalnya? Atau tanya ke AI, ya, Anda akan dapat angka-angka itu. Ya, contoh untuk produk kesehatan 3% industri standarnya. Ya, ya sebenarnya lagi ya, average conversion rate online itu di 2,5% sebenarnya. Kalau global ya, global banget. Average conversion rate itu 2,5%. Kalau konversi Anda 2,5% sudah dianggap bagus bagi pemain toko online misalnya. Ya kalau kirim email software di SaaS, ya konversinya mungkin lebih tinggi. Ya kenapa? Produknya ya software ya, daftarnya sendiri semua. Atau produk yang sangat kompleks kayak misalnya dinamo kapal misalnya, atau mesin kapal ya. Ya apakah konversinya 2,5%? Ya belum tentu. Kemarin saya ketemu sama orang yang jualan lift ya. Setahun itu dia cuma jual 34 ya. Mungkin Anda tahu ya harga lift berapa ya. Jadi jual 34 setahun itu sebenarnya udah di industri standar sebenarnya, melewati malah. Ingat saya sih seperti itu kemarin ya. Ya jadi ya lagi ya, setiap kita akan punya standar masing-masing. Tapi paling enggak apa ya, baik saat menurut saya gini, angka itu kan lahir
industri standar itu kan lahir dari dari mengumpulkan angka yang begitu besar sehingga keluarlah sebuah angka yang dianggap itu angka yang baik gitu loh ya. Jadi bukan sesuai feelingnya kita gitu kan. Menurutku nih konversi 1% ini bagus nih. Tapi ada industri standar yang ternyata 3% tadi ya, seperti produk kesehatan ya. Maka 1% itu jauh sekali di bawah ya. 3 kali lipat loh itu, sepertiganya doang itu. Anda harus naikin bisnis Anda 3 kali lipat, bayangin. Anda harus optimasi konversi Anda 3 kali lipat dari sekarang. Yang itu tidak mudah ya, itu sangat tidak mudah. Ya. Nah itu nomor satu, sebelum kita ngukur apapun, pegangannya itu harus ada, industri standarnya harus ada. Atau kayak kalau kita cek, oh mas tapi target saya sudah di atas industri standar, ya bagus, silahkan ya. Tapi sebaiknya emang Anda punya acuan angka, intinya sih seperti itu. Kalau Anda nggak punya angka sendiri dan banyak dari yang saya kenal tidak punya angka acuan sendiri, maka merujuklah ke benchmark atau industri standar. Google saja ya. Wah mas nggak ada, untuk produk saya nggak ada benchmarknya mas. Iya tinggal pakai kategori tadi ya, kategori produk kesehatan, kategori fashion, kategori hijab. Ya hijab sendiri adalah subkategori fashion ya. Ya monggo di search, di tweaking atau diganti kata kuncinya. Banyak sekali studi dan pendataan tentang standar industri. Banyak sekali konsultan-konsultan yang mengeluarkan data-data ini secara gratis. Banyak sekali badan statistik yang mempublish ini dalam bentuk PDF dan lain-lain. Ya, yang kalau Anda tidak mau membacanya, silakan tanya AI. Sebenarnya gitu. Ya, AI akan merangkumnya buat Anda ya. Nah itu langkah pertama. Jadi sebelum kita cerita pengukuran, kita harus tahu dulu tujuannya. Ya, jadi tujuannya apa? Ya buat saya sih lagi ya, saya akan merujuk ke guru saya tadi ya. Dia bilang ke saya, beliau bilang ke saya, wah kalau kamu nggak bisa achieve industri standar, kamu tuh nggak profesional. Wah itu kalimat yang nempel banget di saya sampai sekarang. Dan apa-apa dari sekarang saya mengacu ke industri standar ini atau benchmark ini. Ya tinggal di Google ya. Yang saya tahu tadi tuh ya, fashion 2,9%, produk kesehatan itu 3%. Ya. Kemarin apa saya lupa, ada yang sampai 4,9%, tinggi sekali loh ya. Lupa saya. Itu 4,9 itu mendekati 5. 5% itu artinya apa? 2 kali lipat global conversion rate untuk semua toko online loh, yang 2,5% tadi ya. Tadi ya bertambah 0,1% itu jangan Anda pikir prosesnya mudah, enggak ya. Conversion rate optimization itu ilmu yang sangat dalam ya, ilmu yang sangat dalam. Banyak sekali cara. Tapi ya tadi ya, paling nggak kita punya pegangan yang kita bisa sepakati ke tim kita juga. Ya, Anda tinggal ngomong ke tim Anda, ini ya, kalian lihat ya, ini fashion ini 2,9% loh. Sekarang conversion rate kita 1,5%. Wih, piye nih? Nah, bisa gitu. Kita bisa punya kesepakatan sama yang lain. Ya. Dan saya punya, ya lagi ya, saya memetik kalimatnya motivator kan. Kalau dia bisa, saya juga bisa kan gitu ya. Artinya apa? Jika itu sudah ada angkanya, artinya sudah banyak yang melakukannya, sudah banyak yang bisa achieve di situ. Ya, makanya dia dianggap angka rata-rata. Makanya dia dianggap angka industri standar. Ya, kalau Anda dulu sekolah mungkin Anda akan tahu di kelas itu ada nilai rata-rata 7,5 rata-ratanya. Nah, di situ Anda akan tahu nilai Anda bagus atau enggak sebenarnya dari rata-rata nilai, kan gitu ya. Ya sama, ini juga begitu. Ya tentu saja beda provider software ya, maaf, beda perusahaan yang mendata ya akan beda angkanya tentu saja. Ya silakan Anda gunakan rujukan yang mana, tapi buat saya sih yang penting punya rujukan. Kalau Anda sudah punya rujukan internal ya bagus, Anda sudah punya target Anda sendiri, sudah Anda setting dari awal tahun targetnya. Pokoknya tahun ini conversion rate 2,5%, ya sudah, silakan berpegangan sama itu. Tapi kalau Anda punya target, ternyata industri standar di atas target Anda, saya pribadi menyarankan untuk memilih industri standar. Kalau target Anda sudah di atas, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata tadi ya, target Anda 2,5% conversion rate rata-rata dari semua tim sales Anda misalnya. Wah ternyata industri standar 2,9%, ya naikin 2,9%. Kalau saya seperti itu. Ya. Itu yang pertama, punya acuan. Ini jarang dibahas, makanya ini podcast saya angkat episode ini. Kenapa? Karena jarang yang bahas industri standar dalam pendataan sesuatu. Ya. Kita bahas mendata, tapi ya data buat apa? Kita mau menuju kemana? Pada dasarnya ya kan data itu kan kayak dashboard di mobil, kayak kaca spion di mobil ya, kayak dashboard ya. Indikator olinya nyala nggak? Oh nggak nyala, berarti olinya aman kan gitu. Suhu mobil gimana? Warningnya nyala nggak? Enggak, suhu mobil aman. Ya Anda bisa jalan
ya. Tapi dashboard mobil itu bukan tujuan utama Anda kan gitu ya. Bukan tujuan utama kita. Kita tidak naik mobil untuk baca dashboard kan gitu. Kita naik mobil untuk ke satu tujuan. Sama, kita punya bisnis untuk ada satu tujuannya. Yang dimana benchmark dan segala macam ini adalah ya rujukan tadi ya. Kalau dia jalan tol dia penunjuk jalannya gitu loh. Ya ini exit ini ya pintu tol ini. Ya 1 kilo lagi ini rest area kan penunjuk kan. Ya standar semua orang butuh istirahat setelah misalnya 20-30 kilo. Ya makanya per 10 kilo ada rest area kan gitu ya. Standarnya seperti itu ya. Nah itu mungkin analoginya. Selanjutnya setelah kita punya standar, sekarang pertanyaannya bagaimana kita akan mengukurnya? Ya, bagaimana kita akan mengukurnya? Caranya sebenarnya ya tergantung lagi. Conversion rate sangat tricky. Untuk Anda toko online, mungkin yang paling umum adalah ya kupon yang dari dulu orang pakai. Kupon diskon untuk mengukur kupon A itu berarti trafficnya dari A, kupon B trafficnya dari B, kupon C trafficnya dari C. Kalau mau canggih ya pakai link. Kalau mau canggih lagi pakai software. Ya. Nah, alhamdulillah di Kirim.email sekarang sudah ada fitur conversion rate. Ya. Nah, konversi yang baik sebenarnya itu yang di cross check. Ya. Jadi setelah dia ditunjukin sama software, Anda cross check lagi, benar atau enggak. Sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa single pengukuran lah gitu ya. Seringkali konversi yang ditunjukin sama software, apapun softwarenya, misalnya ya Meta Advertising Platform gitu ya, atau Google Advertising Platform nunjukin konversi 18 ya. Ya ternyata di kita cross check ke tim finance, hari ini tuh cuma ada 17 purchase, 17 belian misalnya. Ya harus di cross check. Data yang real sebenarnya adalah data yang di finance kalau saya pribadi seperti itu. Pun begitu, conversion rate software itu bisa menjadi indikator awal yang menunjukkan apakah strategi kita itu berjalan sesuai arahnya atau tidak. Tujuannya itu. Jadi apakah bisa saklek ngikutin software? Sebenarnya tergantung softwarenya juga. Ya, tergantung. Ya tentu saja semakin canggih softwarenya, semakin bagus ngukurnya. Kalau Anda menggunakan software khusus untuk tracking yang harganya $2,000 sebulan atau setahun maaf, atau yang ya lagi yang mahal ya pakai kontrak khusus segala macam, tentu saja pengukurannya akan akurat ya. Tapi ya lagi tidak perlu terlalu saklek. Toh ujung-ujungnya acuannya adalah finance, dashboard utama bisnis adalah finance. Laporan keuangan Anda itulah dashboard utamanya. Tapi ya lagi conversion rate diukur dipantau untuk early detection ya, apakah strategi kita ini ke arah yang benar atau enggak. Ya mau di scale up misalnya iklannya, ya konversinya berapa ya. Kalau kita nunggu finance itu kan dalam dunia bisnis itu namanya lag measure. Lag measure itu pengukuran yang telat. Kita baru bisa ngukur sales itu jam berapa? Jam 5 sore. Ya paling enggak gitu loh. Untuk sales hari ini tercapai atau enggak. Tapi kalau kita lihat conversion rate di awal gitu ya, kegambar nih. Ya, apalagi ada software yang bisa memproyeksi. Oh conversion hari ini diproyeksikan, diramalkan lah gitu ya. Ya ramal bahasanya kata yang terlalu berat ya. Salah-salah jadi haram malah ya kayak peramal gitu ya. Tapi ya proyeksi lah istilahnya. Ada software yang bisa ini dari berdasarkan tren ini nih. Proyeksinya nih hari ini nih konversi 17 nih kan gitu ya. Ada software yang bisa seperti itu. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh, Google Trends saja bisa memproyeksi kan gitu ya. Ya Google Analytics juga bisa memproyeksi kan gitu. Ya ada software yang bisa seperti itu. Nah inilah indikator awal yang baik. Ya lihat lagi banyak orang ngukur omset di akhir bulan. Sedangkan kita hari ini bisa ngukur, 2 hari 3 hari bisa ngukur lah. Ini rata-rata konversi 3 hari ini 18 nih. Ini kalau mau ngejar sales akhir bulan ini omset mau tercapai, ini mesti 25 misalnya, ini kurang nih. Nah tergambar di awal, langsung Anda punya deteksi awalnya. Jangan nunggu akhir bulan baru mengubah strategi. Ya telat, ya kan. Nah itu gunanya conversion rate, jangan terlalu saklek juga gitu ya. Tapi ya kalau bisa diukur, satu bisa dengan cara manual seperti dengan cara mengalokasikan tim sales kita untuk nomor WhatsApp-nya tertentu ke klien tertentu misalnya, atau sumber traffic tertentu misalnya. Dari Instagram nomor WhatsApp-nya A, dari TikTok nomor WhatsApp-nya B, dari email nomor WhatsApp-nya C. Bisa kah seperti itu? Bisa, desain ke masing-masing sales, bisa. Dan itu cara yang umum. Ya, cara kedua adalah menggunakan software seperti Kirim.email sudah ada fitur konversinya. Anda bisa ke Kirim.email atau ke podcast episode ini kepo.blog/107 episode 107 ya. Bener ya, bener.
kepo.blog/107 untuk mempelajari bagaimana menggunakan fitur conversion rate di kirim.email ya. Nah, yang membawa kita ke poin ketiga, bahwa conversion rate itu dinamis. Apa artinya? Begitu Anda ketemu conversion rate yang Anda inginkan, say misalnya 2,9% tadi ya, tercapai nih ya. Apa yang kita lakukan? Kita scale up, nambah budget, nambah channel. Yang tadi yang nggak pakai influencer jadi pakai influencer, pakai call istilahnya, key opinion leader. Ya, apa yang terjadi? Nambah traffic, conversion rate terlihat menurun. Ini umum ya. Kenapa dia menurun? Karena conversion tadi dibandingkan sama traffic. Perbandingan antara berapa yang closing dengan berapa yang datang misalnya, atau dengan berapa prospek. Prospeknya nambah, tim sales kita nggak nambah, infrastruktur kita nggak nambah, konversinya terlihat seolah-olah turun. Ya, bisakah dia balik lagi? Ya bisa. Kalau ditambah tim sales, ditambah infrastruktur, ya, dan lain-lain. Makanya ya kalau prosesnya salesnya otomatis seperti dikirim.email, ya kecenderungan turunnya nggak banyak. Kenapa? Proses salesnya otomatis. Kami dikirim.email kebanyakan prosesnya otomatis ya, tidak manual dengan tim sales atau CS, atau tidak dengan kupon yang manual banget, enggak. Semuanya udah termapping otomatis ya. Nah, jadi artinya balik lagi ke poin 2 tadi ya, jangan terlalu saklek. Kalau ditambah traffic, ya dia akan agak terlihat menurun, wajar. Oh mas, di saya nggak menurun, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini step by stepnya. Bahwa sadarilah yang pertama kita harus punya acuan industri standar. Ya. Yang kedua kita harus sepakat bagaimana ngukurnya. Kami pribadi pengukurannya double. Dari software dan dari finance. Finalnya di finance tentu saja, tapi finance kan lagi ya akhir bulan baru dievaluasi gitu ya. Nah yang ketiga bahwa dia dinamis. Ada deviasi, ada toleransi di situ, ya. Jadi kayak lagi kita sepakati, oh ini kalau nanti lama-kelamaan setelah Anda megang data, Anda akan tahu, oh ini kalau iklan dinambahin 20% nih, konversi ini terlihat menurun sementara nih 0,7% misalnya gitu ya. Wajar ya, sudah gas gitu. Jadi jangan kaget, lah kok malah turun ya konversinya, kemarin bukannya bagus. Ini terjadi di lapangan, orang kaget stop iklan gara-gara konversi turun. Ya padahal kenapa konversi turun? Karena di scale up, di gas ya. Lagi launching rame-rame, konversi turun. Iya, dibanding kita hari-hari yang 2,5%. Ini lagi rame, konversi turun 1,9%. Tapi trafficnya 10 kali lipat. Ya wes podo sama aja. Ya, salesnya naik, ya naik. Walaupun konversi turun. Ya, jadi konversi bukan di ultimate number ya. Karena banyak banget yang mengagung-agungkan konversi gitu loh. Ya. Ya tidak salah, tidak salah. Dia angka yang penting, bukan yang terpenting. Yang terpenting tetap berapa yang ada di laporan keuangan. Balik lagi, dashboard utama bisnis adalah apa yang ada di laporan keuangan. Ya, itu dia. Jadi yang pertama tahu industri standar, yang kedua tahu cara mengukurnya. Ya, sepakati cara mengukurnya karena posisinya conversion rate umumnya, terutama paling nggak bagi kami itu adalah early detection. Kita nggak perlu nunggu akhir bulan untuk tahu apakah strategi kita berhasil atau enggak. 3-4 hari jalan kita langsung tahu. Ya bahkan beberapa orang ada yang cuma hitungan jam ya, iklan di Facebook hitungan jam, ada formula khususnya, kemudian diputuskan bahwa ini nggak works, kita ganti. Itu bagus sekali kalau bisa begitu. Ya bagus sekali beneran. Ya tapi di kami tadi ya 1-2 hari udah kelihatan, wah ini konversinya nggak bagus, ya udah kita ganti. It's okay. Dia pasangan yang bagus untuk tes ya, split testing. Dan yang ketiga, conversion rate itu tadi dinamis. Pahami dan sepakati apa ya, toleransinya mau berapa. Oke. Sepakati itu dulu. Oke. Nah, gunakan fitur conversion rate di kirim.email ya. Conversion tracking di kirim.email. Jadi kirim.email sudah ada conversion tracking. Anda tempelkan di website atau di mana gitu ya, di tempat Anda jualan. Anda blast email atau Anda gunakan automation. Dia akan ke-track berapa yang closing, berapa yang terjadi salesnya. Conversion tracking juga bisa digunakan untuk pemicu atau triggernya automation. Jadi jika ada orang closing, ya si Anu misalnya, anu@gmail.com closing gitu kan ya, memicu conversion tracking,
maka dia akan kemudian menjadi pemicu untuk rangkaian email automation yang terkirim otomatis ke si Anu tadi. Bagaimana caranya? Silakan pelajari di kepo.blog/107 ya. Itu dia halaman atau catatan untuk episode kali ini. Anda bisa baca versi tulisan dari episode ini di situ. Lengkap dengan tadi ya kupon, tutorial conversion tracking, tutorial bagaimana membuat conversion menjadi pemicu email automation dan lain-lain. Oke? Itu mungkin dari saya, gunakan kode kupon KEPO, KEPO untuk dapat diskon khusus bagi semua produk kirim.email. Gunakan conversion tracking di kirim.email. Silahkan ke kirim.email atau alamat website, gunakan kode kupon KEPO untuk mendaftar, dapat diskon 10%. Saya Fikri Fatullah pamit. Semua episode KEPO ada di kepo.blog. Silahkan kunjungi kepo.blog. Itu alamat website ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.